Halo, selamat malam pemirsa. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang berujung pada tewasnya pemilik rental mobil di Pati, Jawa Tengah ini menjadi sorotan di tengah masyarakat. Bisnis rental mobil bisa dibilang sebenarnya tidak terlalu rumit dan cukup mudah menghasilkan. Namun berbagai tantangan dan juga resiko harus dihadapi para pemilik rental mobil. Lalu apakah kasus di Pati ini kemudian mempengaruhi bisnis rental mobil dan bagaimana mengantisipasinya? Malam hari ini kita akan bahas di Indonesia Business Forum bersama sejumlah narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat malam Mbak Devi. Boleh dicoba mikrofonnya? Baik. Selanjutnya ada Pak Sulaiman Zuhri, Ketua Umum Buser Rental Nasional. Selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya Pak? Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik. Dan di sebelah kanan juga ada Bang Azaz Tigor Nainggolan, pengamat transportasi. Selamat malam Bang Tigor. Selamat malam. Baik, dan juga tersambung lewat saluran Zoom ada Mas Ridwan Hanif, pengusaha rental mobil. Selamat malam Mas Ridwan. Malam, Mbak Putri. Baik, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Namun sebelum kita memulai diskusi kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan bos rental mobil hingga meninggal dunia di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah menjadi catatan merah bagi bisnis rental mobil. Saat ini para pemilik rental mobil lebih hati-hati dan was-was agar kejadian di Pati tidak terulang lagi. Bisnis yang menjanjikan penghasilan besar ini ternyata juga memiliki banyak kerintangan dan hambatan dalam menjalankannya. Ya emang sulit kalau mobil udah disewa tuh pindah-pindah tangan digade itu posisinya Mbak. Kita nggak tahu mobil saya mau disewa kemana, kita nggak tahu. Yang jelas kita kalau orang mau nyewa itu kita tanya, dia untuk dalam kota atau luar kota gitu. Penyewaan cuman itu aja, kita nggak nanya detail mau disewa ke Pati atau mana, nggak nanya detail. Banyakan memang main rental mobil kecil ini banyak rawan gade-gade mobil Mbak. Ya dari tangan ke tangan gitu, pindah tangan lah. Itu menurut saya mungkin yang di Pati itu udah pindah-pindah tangan mobilnya digade. Ya kalau antisipasi sih ya kita harus ke depannya harus lebih hati-hati, harus dicek siapa yang akan ngerental, di mana rumahnya, datanya lengkap atau enggak, valid atau enggak. Tapi balik lagi sih, namanya kejadian kayak gitu ya tinggal namanya hari apes nggak ada yang tahu. Itu aja sih. Ya kita lebih berhati-hati lah kalau mau nyewain mobil tuh, mau ngerentalin, mau lepas kunci itu harus hati-hati. Cek dulu KTP, alamat rumahnya, penyewanya gitu. Bisnis rental mobil memiliki kemudahan untuk menjalankannya dan modalnya juga tak harus besar. Namun, bisnis ini juga rawan resiko. Di antaranya rentan terhadap kerusakan, mobil mudah kotor, pelanggan yang tidak mau membayar biaya sewa hingga menjadi sasaran kejahatan seperti pencurian mobil yang baru-baru ini terjadi di Pati, Jawa Tengah. Ya pemirsa, tak heran ya kalau misalnya para pemilik rental mobil kemudian was-was begitu ya dengan adanya kasus di Pati ini. Nah, saya mau langsung tanyakan ke Mas Ridwan Hanif, apakah juga Mas Ridwan harap-harap cemas ini atau lebih selektif mungkin memilih penggunanya ini ke depan? Ya, sebenarnya itu sudah dari dulu ya. Masalah rental mobil digelapkan itu bukan barang baru. Kebetulan kita rental mobil ya dari tahun 2008, kebetulan saya itu masih SMA juga. Ya memang ketika kita ada penyewa itu kita mesti hati-hati. Kita memang harus lakukan background checking. Memang jadinya seperti detektif swasta ya. Tapi sebelumnya saya ingin turut berduka cita juga untuk Pak Bung Hanis, dan kemarin itu sempat ada hoax yang dilakukan oleh akun akun tidak bertanggung jawab dan menyatakan bahwa Pak Bung Hanis itu adalah pelaku bukan korban. Itu tidak benar ya. Pak Bung Hanis itu adalah pengusaha rental mobil yang sudah cukup lama, dan kedua beliau ini orang baik ya. Jadi beliau itu bersama istrinya membuka pelatihan gratis untuk orang-orang yang mau menjadi edukator atau guru orang-orang dengan disabilitas, anak-anak dengan disabilitas. Dan salah satunya murid beliau itu ada Mas Reski yang di TikTok punya 600.000 followers. 2014 beliau sekitar 5 bulan pernah belajar di sana dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi beliau orang baik. Jadi memang kalau kita ngomong rental mobil, ini bisnis yang high risk dan low return ya. Jadi balik modalnya lama,
dan resikonya memang tinggi. Karena walaupun kita sudah melakukan hal yang sudah sesuai prosedur, kita merasa bahwa ini aman-aman saja. Let's say kita punya kontrak dengan perusahaan, pasti perusahaannya itu benar, nggak ada masalah. Tapi kan namanya mobil dipegang orang banyak ya, misalkan perusahaan A itu dia punya pegawai lebih dari satu dan makainya banyak. Ya bisa jadi penyewanya sudah benar, tapi ada pegawainya yang nakal. Atau mungkin mobilnya dipinjam oleh orang yang menyewa, tapi dipinjamkan lagi oleh yang menyewa tersebut. Dan juga nggak menutup kemungkinan juga di perjalanan ada laka yang namanya mobil benda bergerak ya. Kejadian laka itu hal yang tidak bisa dihindari dan juga mobil kita juga bisa digunakan untuk kriminalitas. Jadi ada beberapa juga kasus bahwa nggak cuma mobil kita digelapkan, tapi ada beberapa kasus lainnya yang memang itu membuat kita tidur tuh jadi nggak nyenyak gitu. Jadi emang banyak sekali ya. Tapi yang jadi concern saya untuk saat ini permasalahan penggelapan mobil dan penadahan mobil itu sekarang itu sudah semakin berani. Ya, kayak misalkan sekarang ini banyak ya, karena saya dari tahun 2008 sampai sekarang itu memang masih banyak orang-orang atau satu kampung itu memang mereka kalau mau membeli kendaraan, mobil atau motor, mereka tidak peduli dengan surat menyurat ya, dengan BPKB-nya, STNK only nggak masalah. Jadi memang orang-orang sudah tahu bahwa mereka membeli barang yang bermasalah, entah itu mobil tarikan leasing, misalkan ada orang ngambil kredit mobil atau motor, nggak lama nggak dibayar cicilannya langsung dioper ke tempat-tempat yang menjadi sarang penadah. Jadi memang hal-hal inilah yang membuat semakin marak karena demand-nya ada, ya. Orang yang mau menampung ada. Dan itu sudah menjadi kewajaran. Orang ketika menampung barang-barang seperti itu sudah tidak memiliki rasa bersalah lagi. Jadi nggak ada rasa takut bahwa dia akan kena pasal 380 tentang penadahan. Dan mereka itu ya jadi kayak biasa aja. Toh bertahun-tahun ini aman kok. Gitu. Kita beli mobil STNK only, bahkan sekarang dijual di sosial media. Di Facebook itu ada grup ya, jual beli mobil STNK only. Membernya sampai 50.000 member. Dan biasanya tiap kota ada ya. Misalkan nggak cuma Pati, jadi misalkan jual beli mobil STNK only daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, daerah Pati, itu sampai ada seperti itu. Artinya ini sudah keterlaluan sampai berani untuk sudah berani ya untuk menuliskan tanpa surat begitu ya. Surat. Bahkan teman saya tuh dulu tahun saya lupa tepatnya 2017 atau 2018 teman saya di Autonet X itu dia pernah kemalingan motor di rumahnya. Baik. Ya, lagi malam tiba-tiba pagi motornya nggak ada, terus akhirnya dia cari motornya dia sendiri dari grup-grup jual beli di Facebook dan ketemu ada motor KTM dijual tanpa BPKB, tanpa STNK, dijual dengan harga murah sekali. Akhirnya beliau samperin bersama teman-teman dari kepolisian, akhirnya motornya bisa kembali. Artinya sekarang ini sudah segamblang itu dan seberani itu orang-orang untuk menjual dan mentransaksikan barang-barang hasil penggelapan rental mobil. Karena memang demand-nya juga terus meningkat, jadi pelaku tidak takut lagi ya untuk menjual mobil-mobil yang mungkin curian begitu ya, yang sudah digelapkan. Baik, mungkin saya mau ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, ini Buser Rental Nasional, mungkin boleh dijelasin sedikit apa sebetulnya tugas dari Buser Rental Nasional ini? Kami adalah pengusaha rental mobil yang tergabung dengan nama Barisan Rental Mobil dengan terkenalnya Buser Rental Mobil. Anggota kami ada 2.200 dari Sabang sampai Maroke. Nah, tujuannya adalah kalau misalnya ada permasalahan mobil, kalau mobil Jakarta misalnya ada masalah di Aceh, ya. Nah, orang Jakarta nggak perlu datang ke Aceh. Cukup memberikan data-data seperti STNK, BPKB, dan bukti-bukti kepemilikan. Kemudian nanti orang Aceh akan mendatangi unit tersebut dan menyentuh unit tersebut, kemudian mobil tersebut kita akan tahu nih, mobil ini statusnya apa. Apa karena gagal bayar, apa memang dijual, atau memang digadekan. Nah, setelah tersebut nanti kita baru mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan kami berprinsip orang Aceh pasti lebih hebat untuk menarik mobil di Aceh karena sudah mengerti kearifan lokal dan juga budaya di tempat tersebut.
Oleh karena itu makanya yang tergabung di BRN tingkat untuk penarikan mobil itu bisa dikatakan 90% bisa ketarik. Oke, termasuk yang kasus di Pati ini sebetulnya bisa dibantu oleh BRN atau sebelumnya sudah ada info atau laporan juga nggak dari korban mungkin ke BRN? Kebetulan almarhum tidak tergabung di BRN. Kami juga baru tahu kalau beliau itu adalah pengusaha rental mobil. Kami sudah turut berduka cita, kami datang ke rumah almarhum, juga kami ziarah dan kami juga kemarin menjemput para korban ke Semarang, kemudian ke Sukolilo, kemudian mengantarkannya. Itu adalah bentuk emansipasi kami bahwasannya sebagai pengusaha rental mobil jangan sampai ada korban seperti itu lagi. Ya. Gitu loh. Baik. Nah, ini juga menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Ridwan Hanif ya, bahwa sekarang pelaku penggelapan mobil ini sudah terang-terangan dan cukup berani begitu, karena memang demand-nya tinggi. Apakah seperti itu Mbak Devi? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Mbak Devi, tadi pertanyaan saya Mbak, demand-nya makin tinggi, pelaku penggelapan kemudian makin terang-terangan. Nah kemudian Mbak Devi sendiri melihat itu bagaimana? Apakah nanti ini bisa berkembang bisnis rental mobil kalau misalnya masyarakat kita masih seperti itu? Ya, akar persoalannya menurut hemat saya salah satunya adalah... Boleh pakai mic Mbak? Mohon maaf. Akar persoalannya menurut hemat saya salah satunya adalah pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Bayangkan orang bisa dengan penuh percaya diri untuk bisa menggunakan, memiliki, bahkan memindah tangankan sesuatu tanpa dokumen-dokumen formal. Masalahnya kita tahu Indonesia dari 61 negara yang disurvei peringkat 60 untuk orang yang terliterasi, artinya punya pengetahuan baca. Ini berurusan baca nih, belum dari bacaan itu memahami gitu ya. Ini memang perlu penelitian lebih lanjut hubungannya sejauh mana, tapi menurut hemat saya salah satunya itu. Orang yang tidak tahu membuat dia ketika sekarang bertransaksi untuk hal-hal yang ilegal dan tidak merasa bersalah karena sederhana, dia nggak tahu kalau itu salah gitu ya. Nah ini menjadi satu problem penting ketika kemudian bertemu dengan karakter masyarakat modern yang bahkan penelitian-penelitian di negara-negara maju, Yale University dan sebagainya menunjukkan masyarakat digital, apalagi kita mendadak digital nih tahun 2020 gara-gara pandemi gitu ya, itu adalah masyarakat yang pemarah, yang sangat mudah, sangat sensitif gitu ya terhadap apapun. Sehingga praktiknya salah satunya adalah bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan di dunia darat gitu ya, di dunia offline, karena tiap hari kasih bensin di dunia udara yaitu online yang 27 jam bahkan kita sekarang tersambung dengan alat kita, tidur pakai handphone, mandi pakai handphone dan sebagainya gitu ya. Itu kemudian membuat reaksi kita menjadi sangat mudah tersulut hal-hal yang bisa memicu bukan hanya konflik tapi ujungnya kematian. Nah ini yang sebenarnya mau itu bisnis rental, bisnis apapun yang perlu dibaca dan diingat oleh para bisnis bahwa ada pergeseran moral dari customer seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia dalam hal ini gitu ya. Ini yang membuat memang ketika sudah moralnya terganggu gitu ya, akibat dia menjadi lebih marah, masyarakat Indonesia katanya adalah masyarakat ramah, faktanya masyarakat yang marah. Yang kedua, nggak punya pengetahuan. Ini yang kemudian gak heran di lapangan, di darat ini yang terjadi. Ini tentu saja akan sangat tanda kutip mengerikan untuk bisnis apapun. Kalau masyarakatnya kemudian perilakunya demikian dan bahkan terjadi di negara-negara tetangga, negara maju. Mereka sekarang memang bukan Indonesia saja, saya mau bilang ini bukan karena persoalan Indonesia, karena tadi kurang baca atau apa, no. Ini pola seluruh dunia. Mereka membentuk grup-grup bahkan untuk siap mengadili siapapun. Gitu. Jadi ini tidak ada benar-benar hubungannya selalu dengan hukumnya nggak jalan misalnya, dan sebagainya, bukan. Karena ini polanya terjadi di seluruh dunia. Ini tidak tahu atau abai? Memang mereka merasa sekarang masyarakat digital ini unik. Karakternya adalah perilaku yang overconfident, terlalu percaya diri bahwa saya harus menjadi pahlawan. Kenapa? Ketika sekali mereka berhasil melakukan sesuatu, masuk media, viral gitu ya, bahasa gampangnya viral. Mereka lalu merasa mendapatkan kebenaran dan sebagainya. Dan sekali lagi, ini terjadi sedunia, bukan hanya cuma di Indonesia. Baik, saya mau kembali ke Mas Ridwan Hanif. Mas Ridwan,
Kalau misalnya ternyata banyak kasus soal penggelapan mobil ini mungkin bukan hanya baru-baru ini ya. Tadi Mas Ridwan sudah cerita ini Mas sering dihadapi begitu ya para pemilik rental mobil. Bagaimana kemudian para pemilik rental mobil ini memverifikasi pelanggannya begitu agar tidak terjadi hal seperti yang di Pati seperti ini? Ya, saya yakin semua rental mobil itu sudah melakukan hal yang secara prosedural itu sangat ketat sekali. Karena seperti biasa ya, kita bayangin mobil harganya ratusan juta, kita pinjamkan ke orang dan itu mobil bisa jalan kemana saja, otomatis yang namanya background check, sosial media check. Even paling simpelnya dari sekarang ada aplikasi Get Contact atau Truecaller itu adalah hal yang wajib dilakukan untuk background check apakah penyewa atau benar atau tidak. Dan seperti saya biasanya kalau untuk rental itu kita include dengan supirnya karena sudah kenyang dengan berbagai dari dulu ya. Ya alhamdulillah sekarang emang lebih canggih ya. Nggak kayak zaman dulu gitu ya. Sekarang GPS tracker sudah bagus-bagus. eh, Terus juga aplikasi dari handphone ya, nomor-nomor itu bisa kita cek dan sosial media juga bisa kita minta untuk background checknya. Tapi kan yang namanya penjahat itu seperti biasa, keamanan berevolusi, otomatis juga modus juga berevolusi kan. Modus penipuan zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Dan banyak hal yang baru dan kita mesti sama-sama pelajari dan harus terus update gitu. Jadi bukan berarti dengan apa yang sekarang kita punya itu udah paling bagus, belum tentu. Kita tetap harus update dengan teknologi-teknologi dan modus-modus terbaru ya. Dan nggak cuma untuk rental mobil doang, termasuk juga untuk taksi online, pengemudi taksi. Karena saya lihat juga orang-orang yang pengusaha-pengusaha dan orang-orang yang bekerja di dunia seperti ini itu selalu menjadi target karena mobil itu Ya, barang yang gampang, mobil motor itu barang yang gampang dipindah tangankan, harganya mahal dan seperti saya bilang tadi banyak yang mau menadah gitu, banyak yang mau nerima, banyak yang tergiur mobil, wah kok murah sekali cuma seperempat harga baru gitu kan, harga barunya 200 juta tiba-tiba dia nawarin 50 juta, ya udah akhirnya banyak orang yang mau mengambil barang-barang seperti itu sih baik. kurang lebihnya. Baik, kalau Bang Tigor melihat bisnis rental mobil saat ini seperti apa persaingannya? Sampai ada yang mungkin berani begitu ya menggelapkan mobil kemudian untuk direntalkan kembali misalnya. Ya, saya berangkat dari pengalaman karena memang saya biasa rental mobil ya kalau keluar kota gitu ya. Jadi saya mau katakan teman-teman pengusaha rental mobil ini terlampau baik ya, gampang sekali melepaskan kendaraannya begitu kepada customernya gitu loh. Hanya modalnya di foto KTP, di foto kita Ya, begitu langsung dikasih gitu. Ya, nggak ada yang namanya bikin perjanjian bahwa harus seperti apa begitu, nggak ada. Nah, menurut saya ini yang terjadi sekarang ini gitu ya. Kenapa? Karena memang persaingannya makin tinggi nih, jumlahnya kan nambah terus nih. Bisnis yang paling cepat ya dilakukan, apalagi dengan kemudahan perizinan untuk mendirikan sebuah usaha ya sekarang ya Pak ya. Tadi saya dikasih tahu lagi oleh teman-teman. Rupanya bikin usaha tuh nggak harus dengan PT atau CV. Dengan surat keterangan dari kelurahan udah bisa. Ya, apa namanya nih Pak? SKU. Surat keterangan usaha. Bayangin. Gitu. Jadi ini sangat mudah. Tapi ya ini tidak dibarengi dengan support dari hukum atau negara terhadap pelindungan bisnis mereka. Ini berbahaya menurut saya. Namanya bisnis itu butuh yang namanya perlindungan. Ya, kepastian bahwa mereka bisnisnya akan aman dilindungi. Itu supaya orang makin banyak ya, makin berkembang. Nah, ini yang tidak terjadi. Saya melihatnya begini. Pertama tadi secara hukum terlampau mudah mereka melepaskan. Karena gini, dalam hukum itu kan, saya bicara hukum juga karena saya advokat ya, selain pengamat transportasi. Jadi gini, ini kan mobil ini benda bergerak. Walaupun itu mobilnya Pak Sulaiman, tapi kalau saya menguasai hanya dengan STNK, saya bisa bilang ini mobil saya. ya. Beda dengan rumah. Ya, beda. Tidak bergerak. Saya kuasai nih. Tapi rumahnya masih atas nama Pak Sulaiman. Orang mau beli, saya tawarkan ke Nggak Mbak bisa. Devi, nggak mau. Ya. Tapi kalau mobil mau, nah di sini persoalannya. Ya, di sini persoalannya, satu mereka terlampau baik. Kedua, tadi yang Mbak Devi bilang, literasi hukumnya juga minim.
Ya, yang ketiga, struktur penegakan hukumnya juga nggak jalan. Kenapa? Saya selalu percaya gini, ada aturan, ada struktur, ada perubahan perilaku, yaitu teori hukum. Ya, jadi substansi aturannya sudah ada nih. Kalau bisnis seperti apa, bisnis rental mobil seperti apa gitu ya. Kalau kita mau berkontrak seperti apa, ini kan kontrak kan, kerjasama ya Pak ya. Rental itu harus pakai apa dengan perjanjian segala macam. Ini nggak dijalankan nih perlindungannya oleh struktur yang ada nih, struktur hukum yang ada gitu. Nggak diawasi. Contoh konkret misalnya, nggak ada perjanjian. Saya rental mobil nggak pernah tanda tangan perjanjian. Iya. Nggak pernah. Itu satu. Kedua, kasus Sukolilo ini udah 4 bulan. Kok 4 bulan nggak ada progres gitu loh. Berarti ini kan strukturnya nggak jalan nih. Nah, nggak ada namanya ketaatan hukum jadinya. Bahkan ketika mobilnya masih di Jakarta pun juga tidak dikejar ya pada saat itu ya. Gitu loh, ini soal. Jadi kalau kondisinya seperti ini terus, ya orang juga malas berbisnis, membangun bisnis usaha gitu loh. Nah, struktur kekuasaan atau struktur hukum yang ada pun, dia tidak membangun literasi yang baik tadi yang dikatakan oleh Mbak Devi. Misalnya kepada pengusaha rental, kamu harus segini loh. Ya. Nggak ada untuk pencegahan ya misalnya. Nah, itu juga nggak jalan. Kalau misalnya ada kejadian, lapor ke kami akan begini loh. Nah, kalau itu jalan, Putri, itu akan terjadi perubahan perilaku tuh. Ya. Pengusahanya akan taat juga pada aturan. Oke, kalau misalnya ada customer mau rental mobil saya, bikin perjanjian. Itu jelas diatur dalam hukum. Perjanjian itu ada di pasal 1320 KUH Perdata. Lalu juga saya kalau bisa melapor seperti apa? Gak gantung sampai 4 bulan seperti ini. Baik. Ya, jadi karena ini makanya anarkisme yang lahir. Baik. Ya, di Jakarta tuh banyak. Coba aja kalau ketangkep mau pencuri ya di kereta api atau di bus, itu lebih langsung bagus main dipukulin. hakim sendiri. Atau yang pernah terjadi di Keramat Jati kan, copet di mikrolet dibakar loh. Kenapa? Mereka udah nggak percaya nih pada struktur hukum yang ada. Itu jadi catatan juga. Termasuk juga yang di Sukolilo gitu loh. Baik. Ya, Baik, itu jadi catatan untuk aparat keamanan mungkin ya, petugas kepolisian untuk mungkin memperhatikan atau memprioritaskan ya kasus-kasus seperti ini mungkin supaya tidak terulang kembali. Nanti kita masih akan kembali membahas ini, usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi. Jadi dia bergerak sendiri, dia ngambil sendiri tanpa koordinasi. Oleh karena itu saya juga menghimbau ya apabila melakukan apapun bentuknya terkait dengan kendaraan, nggak usah segan-segan minta kita lah, biar nggak salah dalam hal penanganan. Termasuk masyarakatnya juga sama. Panggil kita untuk melakukan. Dan anggota kita sudah saya perintahkan untuk tidak reaktif, kita harus aktif menjemput bola. Potensi kecil apapun. Tetapi kalau itu merupakan kebiasaan, kemudian tradisi, kemudian itu menjadi suatu mata pencerahan dalam tanda kutip, itu bukan ranahnya kita. Kita hanya ranahnya pembuktian, cukup bukti, go ahead terkait pidana. Dan saya memang punya rencana, ini akan kita jadikan role model penanganan terkait dengan tindak pidana 480, wilayah Pati, kalau perlu kita lakukan brainstorming dengan beberapa tokoh dalam rangka scientific problem wilayah Pati 480. Sehingga tidak hanya penegakan hukum semata, tetapi upaya-upaya preemptif yang melibatkan semuanya harus kita undang untuk bersama-sama menyelesaikan. Demikian, Mbak. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi tadi mengatakan untuk masyarakat, mungkin imbauan ya, masyarakat untuk tidak reaktif dan tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menghindari hal-hal serupa seperti kejadian di Pati ini bisa kita hindari, tidak hal-hal yang tidak diinginkan bisa tidak terjadi begitu ya. Mungkin saya mau ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, kalau BRN sendiri kan sudah biasa ya, sudah menjadi tugasnya ya untuk melacak keberadaan mobil-mobil yang kemudian dibawa kabur begitu oleh pelanggannya. Nah sejauh ini Pak, bagaimana kemudian BRN melacaknya? Apakah mungkin Pati juga menjadi salah satu daerah yang terbanyak nih laporannya yang masuk ke BRN? Jadi kami di setiap provinsi di Indonesia itu ada Korda. Korda itu kayak setingkat dengan gubernur lah. Nah di bawah Korda itu ada Korwil. Ya, di Pati sendiri kita mempunyai anggota itu ada 12. Nah, pernah kita terjadi kasus di Pati. Nah, pilihannya itu ada 2. Kalau kita nggak nebus, ya kita buat LP.
Ya, di kota-kota lain kadang-kadang kita dengan persuasif atau membawa pengusaha penyewa rental yang bermasalah kita berikan kepada yang membeli mobil itu bisa beres. Tapi kalau kadang-kadang yang namanya penyewa itu hilang atau tidak bisa ditemukan, nah kita biasanya meminta aparat keamanan setempat untuk modelnya apakah kita buat LP atau memang harus kita tebus. Seperti itu biasanya. Harus ditebus, walaupun itu mobil kita sendiri sebenarnya ini malah kita nebus itu. Nah, kalau tebus itu artinya kita ya damai, Pak. Damai. Jadi harapan kami ya kepada masyarakat Indonesia ya jangan beli mobil murah lah ya. Mobil itu ada indeks. Jangan tergiur begitu. Jangan tergiur. Pasti kalau Avanza itu nggak mungkin 30 juta. Ya, Avanza itu ya pasti indeksnya ada, kita bisa lihat di ini di Google ya. Harga Avanza itu misalnya 2020 harganya ya 175 juta. Jadi kalau mobil-mobil yang murah kayak Innova 60 juta, Fortuner 100 juta itu nggak mungkin ada. Pasti ada tanda kutip, pasti ada yang sesuatu yang aneh. Nah, harapan kami apa yang disampaikan tadi sama Pak Kapolda Jawa Tengah dengan adanya kasus ini ya mungkin nanti semua yang menerima mobil-mobil bodong itu bisa diproses itu alhamdulillah. Dan kita melihat sekarang kan sudah ada 10 tersangka ditahan ya sekarang, itu kami sangat-sangat berterima kasih. Tapi belum dengan pelaku penggelapannya ya? Betul, karena pelaku penggelapan itu konon katanya identitasnya palsu. Nah di kami itu di pengusaha rental mobil ada SOP-nya. SOP-nya biasanya ngisi POM sebelum orang sewa mobil. Nah datanya itu kita bisa ngecek KTP-nya asli atau bukan. Kemudian juga tujuannya kemana. Nah data-data pekerjaannya apa. Kita cek di media sosial. Nah kita cek juga di Get Kontak, matching nggak ini semua gitu. Kemudian pas begitu mobil kita serahkan, itu harus ada tanda terima. Dan kita survei. Kecuali dia mempunyai kartu kredit. Biasanya kalau punya kartu kredit kita bisa kasih langsung ya. Karena kalau kartu kredit itu sudah pasti orangnya disurvei sama kartu kredit, udah pasti orangnya valid, bankable. Gitu. Selain itu biasanya kita lakukan survei. Ini kan persyaratannya cukup banyak ya. Artinya pelanggannya banyak juga nggak? Karena kan banyak juga masyarakat yang kayak males kalau ribet gitu. Biasanya kita kasih pilihan kalau nggak mau seperti itu ya pakai supir. Sebenarnya dia ngisi POM, dengan dia ngisi POM kita langsung mengadakan analisa data. Ya, zaman sekarang ini kan gampang ya analisa seseorang ya. Misalnya si A ini kerjanya apa? Misalnya kerjanya di TV One kan gitu. Tinggal di Get Kontak. Cocok nggak hasil wawancara dia? Kemudian di media sosial dia, Instagram atau Facebook, ada nggak foto-foto dia? Foto-foto dia di misalnya di TV One lagi apa? Nah, kalau sudah matching antara data yang kita analisa, itu orang itu pasti benar. Baik. Nah, itu yang membuat kita itu bisa dikatakan 95% sip ya. Namanya rental mobil itu pasti kena masalah, Mbak Putri. Hanya kita tidak tahu kapan dan di mana. Oleh karena itu kita antisipasi terus-menerus gitu loh. Baik. Oke, saya mau ke Mas Ridwan. Kalau Mas Ridwan sendiri, apakah persyaratannya cukup ketat seperti tadi dan banyak tidak sih yang komplain kemudian, aduh ribet banget demo sewa mobil sama Mas Ridwan begitu karena persyaratannya mungkin panjang begitu ya. Seperti apa Mas pengalamannya? Ya, sama kurang lebih sangat ketat. Bahkan sekarang semenjak 2010 ke atas kita tidak menerima sewa harian lepas kunci. Semua harus pakai supir dan untuk bulanan pun juga biasanya ke perusahaan-perusahaan ya. Karena terlalu capek ya ngurusin penyewa-penyewa nakal. Nggak usah kita ngomong nakal, kadang-kadang juga pembayaran telat ya kan, atau mungkin makainya juga nggak bener. Kadang-kadang mentang-mentang mobil rental makainya sembarangan. Terus pulang-pulang adalah misalkan ada part-part yang ditukar, itu juga pernah ada. Pulang-pulang itu ada yang baret-baret nggak mau ngaku, atau mungkin setelah pulang sewa beberapa minggu kemudian ada surat tilang gitu kan, kena tilang, terus akhirnya nggak mau ngaku. Itu suka ada kayak gitu. Jadi ada banyak sekali di lapangan itu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, tapi ya namanya juga rental mobil ya kita harus deal with that. Ya, baik. Tapi omsetnya menurun tidak dengan semakin ketatnya persyaratan atau bahkan tadi wajib pakai supir gitu? Oke. Jadi kalau kita sudah sampai di tahap bahwa lebih baik mobil tidak tersewa daripada disewa sama penyewa yang bikin deg-degan gitu. Karena kalau penyewa kita kadang-kadang kan ada penyewa yang ragu nih untuk kita serahkan, tapi
sepertinya aman gitu, kayak ada 50-50 kan, daripada meragukan dan kita nggak bisa tidur, ya udahlah, mendingan kita tidak sewakan gitu. Tapi memang menurun ya Mas ya, kalau dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum terlalu ketat lah misalnya, sebelum persyaratannya tidak seketat ini tuh omsetnya menurun atau sama saja? Sebenarnya kalau kita mau ngambil pasar mobil lepas kunci dengan persyaratan yang mudah, itu pasti memang lebih banyak yang sewa. Tapi kita memang sudah bertahun-tahun ini hanya ambil yang dengan supir saja, dan juga untuk penyewa bulanan tahunan itu hanya untuk perusahaan-perusahaan saja. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi masih banyak teman-teman yang di Asperda itu menyewakan kepada pribadi itu masih banyak gitu. Baik. Cuma yang udah kita ambil untuk sekarang ini seperti itu. Karena ya yang seperti kita bilang tadi, ada banyak kemungkinan di jalan, ada banyak kemungkinan di luar dari penggelapan, ada banyak sekali kemungkinan di jalan dan sebaiknya memang diminimalisir ya. Baik, Memang kadang-kadang agak sedih juga gitu ngelihat, wah kok penyewa lagi sepi, padahal permintaannya lagi banyak, semua permintaan lepas kunci semua, mendingan gak usah ya, ya udah nggak apa-apa. Baik. Emang udah harus dibiasakan. Baik, baik. Oke, Bang Tigor, saya balik lagi ke Bang Tigor. Tadi boleh dijelaskan lebih lengkapnya, Bang, perlindungan hukum yang Abang maksud tadi untuk bisnis rental mobil ini seperti apa begitu? Misalnya kalau misalnya ternyata harus ada surat hitam di atas putih kah, atau izin usahanya tidak segampang ini, atau apa tadi? Ya, artinya kan kalau harus punya izin itu sebagai alat, pemerintah akan mudah mengawasi dan juga melindungi. Kenapa? Karena si pengusaha rental itu akan berkoordinasi, berhubungan dengan pemerintah. Jadi pemerintah tahu, oh Pak Sulaiman ini PT ini begitu, ya. Pasti juga ada kewajiban macam-macam kan gitu ya, yang resmi. Nah itu harusnya timbal baliknya ada bantuan, perlindungan. Kalau antar pelanggan? Nah antar pelanggan harus itu tadi, ketentuan hukumnya kan 1320 itu kan harus ada kesepakatan, ya. Tadi nggak boleh dipindah tangankan. Kalau dipindah tangankan itu menjadi tanggung jawab. Disebutkan aja menjadi tanggung jawabnya si penyewa atau si customer, dan si pemilik atau perusahaan bisa mengambil tanpa harus menebus kayak gitu-gitu. Kalau ada itu dia udah aman, nggak bisa lagi, nggak perlu lagi gitu. Dan juga ketika dia koordinasi dengan pihak kepolisian seperti diminta oleh Pak Kapolda tadi, Pak Lutfi, itu harusnya langsung bergerak, ada surat itu begitu loh. Itu pelindungannya seperti itu supaya orang merasa nyaman begitu berbisnis. Tapi tadi disampaikan Pak Kapolda juga harusnya koordinasi terlebih dahulu, jangan reaktif langsung menuju ke Pati begitu. Tapi nanti kita bahas ya Pak. Usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung ke Mas Ridwan Hanif. Mas, bagaimana selama ini kemudian menghadapi rintangan dalam bisnis rental mobil? Tapi tampaknya Mas Ridwan Hanif masih terputus. Kita nanti coba komunikasi lagi dengan Mas Ridwan. Saya mungkin ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, selama ini bagaimana mengatasi rintangan dalam bisnis rental mobil ini? Yang namanya bisnis mobil itu udah pasti kita hanya nunggu kapan kena masalah. Ya, oleh karena itu SOP harus diperkuat. SOP jadi awal dari masalah itu SOP dari pengusaha rental mobil itu harus benar-benar kuat. Biasanya kita di BRN itu ada namanya POM. POM itu yang pertama kali diisi via WA. Nama, alamat, pekerjaan, kemudian tujuan penggunaan, kemudian berapa lama. Nah setelah itu kita minta juga media sosial, ya. Baru bila kita perlukan kita lakukan survei. Nah, begitu KTP-nya palsu itu udah langsung reject. Ya, begitu KTP-nya bagus, terus media sosialnya cocok dan lain-lain, itu kita lanjut. Nah, jadi terkait masalah bisnis rental mobil itu ya pasti harus bermental baja pengusahanya. Yeah. Gitu. Kalau nggak bermental baja, misalnya mobil tabrakan, sebenarnya risiko itu udah ada, yaitu asuransi. Jadi pengusaha rental mobil harus punya asuransi. Kemudian mobil tersebut indikasi masalah atau enggak. Nah tergantung, kita kan ada POM itu tujuan. Misalnya tujuannya dia bilang Kota Bandung, ternyata kita lihat GPS-nya di Lampung, itu udah pasti masalah. Nah, oleh karena itu kebetulan kita di BRN ini ada jaringannya di Lampung. Nah biasanya mobil tersebut langsung kita sentuh.
Kita sentuh, kenapa mobil tersebut kelampung, ada alasan apa, apakah memang tiba-tiba mendadak ada yang sakit atau bagaimana gitu. Nah pencegahan-pencegahan seperti itu yang langsung kita lakukan di Booster Rental Nasional. Baik, Bang Tigor, catatan mungkin agar kejadian seperti di Pati ini tidak terulang kembali, bisnis rental mobil tetap berkembang. Ya, artinya pertama tadi saya setuju yang dibilang Pak Sulaiman ya, jelas standarnya, standar prosedurnya, prosedurnya harus jelas ya. Itu dijalankan. Saya setuju tadi. Jadi jangan terlampau mudah melepaskan kendaraan gitu ya kepada penyewa. Karena mudah sekali banyak orang yang mau nampung. Itu kan jualnya nggak jual bulat Pak Leman ya. Dibongkar itu mobil jualnya. Yang dijual jadi spare part kan. Nah, makanya banyak, itu satu. Kedua tadi, saya berharap memang ada perlindungan kepada bisnis rental mobil ini. Supaya bisa lebih berkembang. Ya, karena ini akan sangat membantu. Ya, sangat membantu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Kalau betul-betul memang mereka dilindungi secara benar gitu loh. Jangan seperti yang di Sukolilo ini kan, sudah 4 bulan lapor gitu ya. Ya bisa jadi memang udah nggak sabar juga si owner. Ya udahlah, saya jemput aja deh gitu kan. Karena posisinya sudah teracak sebetulnya. Sudah jelas, kan mereka juga cukup bagus kok pengawasannya ya. Tadi ada GPS segala macam, tahu itu. Nah, harusnya kalau sudah ada laporan seperti itu, langsung di follow up, di TL bahasanya begitu loh. Jangan diulur-ulur lama sekali gitu. Nah ini kan nggak ada kepastian kan. Ya coba aja kalau rugi sehari udah berapa Pak Leman ya? Oke, baik. Nah, ini 4 bulan, jadi menurut saya catatan buat polisi supaya lebih cepat ya menangani kasus. Menanganinya gitu. Baik, ya, oke. supaya masyarakat tuh merasakan. Ya. Mungkin Mbak Devi bisa memberikan apa ya masukan ataupun mungkin usulan mungkin. Ya, ini sebenarnya masukannya untuk kita semua sebagai masyarakat. Kita harus sadar bahwa apapun alasan kita, kekerasan tentu saja tidak bisa dibenarkan. Apapun aksi kita yang diawali dengan menipu, misalnya tadi ketahuan penyewanya ternyata KTP-nya bermasalah. Kalau memang tadi Pak Kapolda menyampaikan akan menjadikan ini model, tolong tangkap sampai orang yang memasukkan KTP. Negara ini butuh teladan bahwa hal sekecil apapun, kesalahan sekecil apapun, dengan niat apapun, kalau sudah ketahuan salah, ya Anda akan berhadapan dengan hukum. Itu penting. Oke, baik. Terakhir mungkin ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, bagaimana kemudian ke depan untuk menghadapi rintangan dalam bisnis rental mobil ini? Ya, jadi saya berharap setiap ada kemungkinan, setiap ada kayak misalkan tadi di Facebook ada yang menjual mobil bodong atau apa, itu kan sangat mudah sekali untuk diproses gitu ya. Nah, jadi jangan cuma dari si penyewanya aja yang dijadikan DPO atau semacamnya, tapi yang penadah-penadah ini pun juga bisa gitu. Sehingga di masyarakat itu ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut untuk membeli motor yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi ketika dari muaranya sudah kita stop, di tengahnya tinggal kita stop lagi gitu. Jadi para kriminal-kriminal yang ingin bermain di tanah rental mobil, curanmor atau semacamnya, atau mungkin kredit-kredit palsu gitu, itu bisa ada kesadaran gitu bahwa jangan di sini gitu, karena ini kalau kita bermasalah pasti langsung dipenjara kah, langsung diproses dengan hukum yang cepat dan kawan-kawannya. Jadi saya lihat ini saatnya, ini momennya. Jangan sampai masyarakat tuh melihat, oh yang sekarang aja aman kok gitu. Jadi ketika ada kejadian ini nggak jadi koreksi buat kita, nggak jadi koreksi buat penegak hukum dan lain-lainnya. Lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih banyak Mas Hanif, Mas Ridwan Hanif, Mbak Devi, Pak Sulaiman dan juga Bang Tigor telah bergabung pada malam hari ini berbagi informasi di Indonesia Business Forum. Saya Putri Windasari, pamit undur diri, terima kasih.